إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين التابعين والأولياء الشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المالكي سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيوي سيد الشيخ محمد كشولان بن أبي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام يحيى بن شعب النووي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن أبي العباس سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البالغ سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنتالي وبأبي سنة الله المتصل إليه أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعرض علينا وعلى أهل بيتنا ولدنا ذرياتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وسعي أجسادنا ونور قلوبنا بكريماتهم وسلمنا ووالدنا وسلمنا وأهل بيتنا وولدنا ذرياتنا من عبادك من آفات الدنيا وفتنها وبلائها شر الدنيا وشر الآخرة طول أعمارنا 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلام مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين والحكمة بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah yuhibbu sahlal talaq talqal wajhi atau talqal wajhi artinya bahwa Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang muda yang manis muka dengan seseorang. Allah Ta'ala itu ketujuh lawan orang anum. 6 orang anum itu manis muka, senyum ya lawan orang, kada perangutan, kada kasar. Dan kata setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannata faqala inna min mujibatil maghfirati bizlus salami wa husnul kalam. Ya Rasulullah, dulla boleh bacaannya 3 macam, boleh dulu, duli, dulla boleh.
dari fi'il madi dalla yadullu dalalatan bahwa dalun wa dzaka madlulun dulla. Boleh, dulli boleh, dulu boleh. Apabila dulla bacaannya alasannya adalah lil khifah, karena taringan, bacaannya taringan, dulla. Apabila bacaannya dulu itu limutaba'atil ainil fi'li, karena mengikut ain fi'il. Apabila dulli bacaannya karena kasrah itu apabila dibarisi maka dia dibarisi ke bawah. Ini penjelasannya ada di dalam kitab Kailani. Jadi boleh kita telah, boleh dulla, boleh dulu, boleh dulu. Cuma yang banyak dibaca adalah dulla. Dulla, udlul, udlul, udula, udulu, dulla, dulla, dulu. Dullani ya Rasulullah, tunjukkan olehmu akan daku atas amal yang memasukkan akan daku ke dalam surga. Bahasa kita ya Rasulullah, bari'i atau pada akan lawan ulun amalan yang supaya kawa membawa ulun masuk ke dalam surga. Sabdanya bahwa setengah daripada yang mewajibkan diampuni yaitu memberi salam dan membanyakan membaikkan perkataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di antara yang mewajibkan seseorang mendapatkan ampunan Allah yaitu bijlus salam, memberi salam kepada orang lain. Bijlu itu asal maknanya adalah mengorbankan salam dengan maksud bijlus salam, mengorbankan salam dengan maksud dengan maksud bahwa dia berusaha sedapat mungkin memberi salam kepada orang lain, baik kepada orang yang dia kenal ataupun kepada orang yang dia tidak kenal. Ini bagian amalia, sebenarnya dilihat nyaman tapi sulit. Sebenarnya dilihat mudah, tapi ini amalan masuk surga. Amalan masuk surga. Kalau kada salah, di dalam kitab yang lewat Al-Azkarun Nawawiyah berkaitan dengan salam, ada seseorang yang soleh. Apakah dia itu seorang sahabat? Kalau kada salah sahabat. Setiap pagi ke pasar, ya pagi ke pasar. Ke pasar kadang-kadang dicari apa nukar makanan tidak, nukar kebutuhan hidup kada, nukar iwak kada, nukar apapun kada. Tapi setiap hari ke pasar, setiap hari ke pasar, keliling pasar, kena boleh ke rumah. Esok pagi turun lagi ke pasar, keliling pasar. Ya bahasa kita jam 7 turun, jam 9 boleh. Jam 7 turun ke pasar, jam 9 boleh. Pedagang jangan pedagang, menukar kebutuhan pun tidak. Lalu ditakutnya orang, kenapa dia setiap hari ke pasar? Jawabannya beramal.
aku beramal. Amalannya cuman ke pasar tiap subuh. Malamnya ke pasar tiap subuh boleh. Lalu ditanya, amalan apa yang pian amalkan, yang engkau amalkan ke pasar itu? Laki-laki itu menjawab, aku memberi salam kepada orang yang aku kenal dan kepada orang yang tidak aku kenal. Dua ini cuma memberi salam. Tolak ke pasar, jalan ada orang bertemuan, patuh kada patuh, assalamualaikum. Ada bertemu lawan orang kada patuh, assalamualaikum. Di gang bertemu, assalamualaikum. Di tengah jalan bertemu lagi, assalamualaikum. Mungkin kalau keliling pasar itu kada kurang dari 100 orang yang dia beri salam. Salam itu ibadah. Kenapa? Karena salam itu di dalam hukum fikih hukumnya sunat memberi salam. Sedangkan menjawab hukumnya fardu kifayah. Kalau ada hukum sunat berarti ada pahalanya mengerjakan, tidak berdosa meninggalkan. Kalau ada pahalanya itu bahasa fikih, berarti ibadah. Berarti ibadah. Nah, ini yang disebut dengan bizlus salam. Bizlus salam. Bukan orang bizlus salam itu adalah orang yang masuk rumah, assalamualaikum. Setiap masuk rumah, assalamualaikum. Ini bizlus salam kan? Bizlus salam itu yang kayak tadi. Ke situ kemari menebarkan salam, mengorbankan salam, menyebarkan salam. Itu yang disebut dengan bizlus salam. Amalan mudah tapi naik. Mudah tapi mujibatil maghfirah. Mudah tetapi mewajibkan ampunan Allah, membawa ke surga. Yang kedua kata Nabi adalah wa husnul kalam, baik pandiran. Pandiran ini bagus, lemah lembut, nyariki orang kada, nyinggung orang kada, menghina kada, menguya orang kada dan sebagainya. Pokoknya husnul kalam. Amalan mujibatil maghfirah. Paham kan? Cara memahaminya mungkin gini. Dari kalimat banyak jalan menuju rumah. Banyak jalan menuju rumah. Tahu rumah? Apa? Punya ini? Lah. Apa rumah? Roma itu sebuah negara, negara rumah. Roma itu bisa dijadikan, ya, bisa maknanya Itali, bisa maknanya Romawi. Makanya AS Roma adalah pemain, ada tak? AS Roma, lain Roma Irama lain. Nah, banyak jalan menuju rumah. Itu bahasa kehidupan. Orang bisa jalan darat, bisa jalan ini, jalan itu, banyak jalannya. Kemudian bahasa lain dalam agama adalah banyak jalan menuju Allah. Banyak jalan menuju Allah. Timbullah kalimat orang sufi, at-turuqu indallah bi'adadi ambasil khalaqi. At-turuqu ilallah, jalan menuju Allah, bi'adadi ambasil khalaqi, sejumlah bilangan napas manusia. Nah, ini biar dipahami supaya kita jangan terlalu memprotes orang, supaya kita jangan menyangkal orang, apalagi menghina orang, apalagi menjelekkan orang lain. Banyak jalan menuju Allah
Jalan menuju Allah itu sejumlah bilangan nafas manusia. Tarekat itu hanya sebagian aja. Ribuan tarekat, mungkin ratusan tarekat. Di Indonesia aja yang mu'tabar. Di Indonesia ini yang mu'tabar, yang diakui sah sebagai tarekat diamalkan oleh orang mukminin wal mu'minat adalah 45 tarekat. Tarekat Hijriyah wal Muhammadiyah tidak masuk dalam 45 karena belum disahkan. Ditambah keluar di dunia ratusan tarekat, bukan hanya 45 tapi ratusan tarekat yang ada di dunia. At-turuqu ilallah bi'adadil ambasil khalaik. Itu hanya segelintir amaliyah untuk menyampaikan kepada Allah. Yang dimaksud menyampaikan kepada Allah di sini adalah al-wusul ila ma'rifatillah al-haqiqiyah, yang menyampaikan kepada ma'rifat kepada Allah, ma'rifat yang sebenarnya. Nah, timbul bahasa lain, jalan menuju surga itu banyak. Jalan menuju surga itu banyak. Jangan dipersempit bahwa hanya menuju surga itu kayak ini kan. Hampir seluruh kebaikan itu adalah jalan menuju surga. Jangan dipastikan hanya dengan sembahyang, puasa dan lain, hanya cara itulah dapat masuk surga. Bukan kita yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Yang menentukan surga atau tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kebaikan itu ada peluang untuk mendatangkan ridhonya Allah. Maka dengan ridho dan rahmat Allah itu bisa aja masuk surga. Karena masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, maka salah satu jalan untuk menuju surga, nah mungkin kada sama cara kita. Kita kadang-kadang begitu melihat orang boleh membaca Quran, boleh ini, kamu hendak masuk surga, ini aja kulir beribadah ini. Tanawwa'atil ajnasul a'mal. Tanawwa'atil ajnasul a'mal, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Tanawwa'atil ajnasul a'mal, bermacam-macam jenis amaliyah. Kada mungkin seseorang bisa mengamalkan semuanya. Amal ini bermacam-macam jenisnya, litanawwu'i waridatil ahwa, karena berbedanya selera manusia, karena berbedanya warid yang datang kepada hati manusia. Orang ada hatinya, kesukaannya membaca Quran, ya silahkan. Itu hobinya, seleranya. Ada orang ini, ya ada ini, ada ini, ada itu. Itu bagian daripada tanawwu'atil ajnasul a'mal. Nah, ada mungkin orang amaliyahnya sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan biasa-biasa aja, besokan kena ke pasar, boleh. Besokan ke pasar, boleh. Berpandir lawan orang baik, begitu mati pekaraman. Apa amalannya? Cuma bizrus salam wa husnul kalam. Ada nang saiko kada ke pasar kada tolak boleh. Kada ke pasar kada tolak.
tolaknya apa kepohomaan. Karena memang gawiannya di pohomaan. Kenapa nang diulahnya di pohomaan? Diulahnya di pohomaan adalah mencari yang halal, berusaha untuk yang halal, kemudian menjaga, menyayangi makhluk-makhluk Allah. Kada pernah menyakiti makhluk Allah, baik pun manusia ataupun binatang, habis mati husnul khatimah. Ada orang ke pasar kada, ke pohomaan kada, cuma setiap hari bertambal ban. Gawian cuma bertambal ban. Tambal ban. Tapi orang bertambal bannya gratis. Tambal ban gratis, tambal ban gratis. Aman. Pandirnya husnul kalam, pandir bagus. Begitu mati husnul khatimah. Di kita kadang-kadang melihat amal orang berbeda lawan kita, seakan-akan orang itu celaka. Wah aneh, saudara. Orang hanya perbedaan tarekat, kenapa saling mengicip, kenapa saling merendahkan? Hanya cuma berbeda tarekat. Bukan aneh. Orang bilang ada 4 tarekat ini, baik kamu ada berkah hidup, ada 4 tarekat ini. Oh, sesempit itu kah agama? Nah, ini menunjukkan kesempitan pengetahuan masyarakat. Dan itu sudah diungkap oleh para ulama. Iza ittasa'a fikrur rajul, apabila pemikiran seseorang ini luas. Bahasa orang sekarang cakrawala berpikirnya itu luas. Qalla i'tiraduhu 'alan nas. Sedikit dia memprotes, sedikit dia menentang perilaku manusia. Hanya paham, oh ini itu. Orang yang ketujuh protes, orang yang ketujuh ma'iktirat, itu menunjukkan sedikit ilmunya. Itu menunjukkan kadar luas ilmunya. Barang cuma berbeda tarekat ini. Ya Allah. Lah, hati-hati melihat orang. Ini orang berjugit-jugit ya tahan raka orang berjugit dan belum tentu amalmu apa. Ini ada, jangan-jangannya ada amal lain untuk masuk ke surga. Mungkin dia bisa dirubah menghidupi anak yatim. Mungkin dia disuruh menghidupi, ternyata menghormati, berbakti kepada orang tua. Sedangkan ini nambah ibadah, nampak. Nah, ini banyak lawan kita nanti. Kok ada usaha dihina, bini-bini seorang dibuat dia bahagia merakan. Jangan. Tapi perbuatannya nang salah tetap disalahkan, pahamlah. Perbuatannya nang salah tetap disalahkan, tetap ditegur, tapi jangan menjelekkan, menghina, apalagi memastikan tidak siap-siap masuk neraka. Dia cuma dia tiap hari penyanyi silawarahan deh. Ya, ini cuma melihat keburukan itu, kada melihat kebaikan lain. Kada semua manusia itu baik, jelek semuanya kada. Orang tuh baik, pola baik 100% baik belum tentu benar. Orang kita lihat tampilannya baik, mungkin ada keburukan yang besar yang kada kita lihat. Ada orang yang secara lahiriah nampak buruk, tapi belum tentu buruk 100%.
mungkin ada kebaikan yang besar yang kita ketahui. Nang dengan kebaikan itu bisa-bisa Allah meridhai. Sedangkan ini nang pina dilihat baik, tapi ternyata ada keburukan yang dilihat tidak diketahui oleh manusia. Jangan-jangan dengan keburukan ini Allah murka lawan dia. Paham? Makanya jangan menghina orang lain, jangan menjelekkan orang lain, apalagi memastikan orang lain celaka, jangan masuk neraka. Jangan. Kenapa? Karena ada semua dirinya kita mengetahui. Allah yang lebih tahu. Bahasa Quran itu benar. Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bima tattaqun. Jangan kalian merasa dirimu yang lebih benar. Jangan kalian merasa dirimu yang lebih hebat. Jangan kalian merasa dirimu yang lebih baik. Jangan kalian merasa dirimu yang paling ibadah. Jangan. Wallahu a'lamu bima tattaqun. Allah yang sebenarnya lebih tahu siapa orang yang benar-benar takwa, siapa orang yang bersih. Makanya kita ini selalu menutup. Mungkin baik kelihatan, tapi ada keburukan yang kita simpan. Buruk terlihat orang lain, tapi mungkin ada kebaikan dalam diri orang itu yang kita tidak ketahui. Paham? Ini bijurus salam wa husnul kalam ini kan amalan ringan, tapi sulit diamalkan. Amalannya ringan. Kada perlu kada bangun amalan, cuma bijurus salam, pandir baik-baik. Bertemu orang siapapun beri salam, liman arafta wa liman la ta'rifu. Orang yang engkau kenal, orang yang kada engkau kenal. Kada kita pilih. Kada kita pilih dia soalnya bilangnya pina patuh bagus beri salam. Bila nang pina nang potongan kada bagus kada diberi salam. Berarti artinya kada liman arafta wa liman la ta'rif. Ada kena nang sanggup soalnya amalkan ini ada deh. Dia mau digilaan ini. Digilaan padahal pun dirinya tapi nya kau pak. Terus ada dulu kan tuan guru dia. Tuan guru itu bergelar guru assalamualaikum. Mari ya, guru assalamualaikum. Kan sampai bergelar itu tuan guru assalamualaikum. Saking hebatnya, mulia juga ya tidak. Kenapa? Siddiq banai lawan anak-anak aja assalamualaikum. Jadi orang tua pertemuan jangan orang tua. Berjalan pertemuan anak-anak mainan cinta. Siddiq assalamualaikum. Presiden dulu. Karena ada orang assalamualaikum. Presiden dulu apa itu? Punya siapa sih? Makanya sampai bergelar guru assalamualaikum. Ada soalnya orangnya nama malakat ini. Bizul salam wa husnul kalam. Kita belum tahu. Memang ada nih kita ada malakat. Lagi bizul salam ini benar husnul kalam. Tapi ada orangnya nama malakat. Cuma bila malakat ini namanya bizul salam ini agak aneh-aneh tuh. Ada itu tadi. Liman ta'rifu liman la ta'rifu. Orang yang engkau tahu, engkau kenal, dan orang yang tidak engkau kenal. Baiknya umpama aja aku aja tahajud kuler, sembahyang duha kuler, beribadah kuler. Nah aku jiwan malakan aja kan pandir bagus, jangan menyinggung orang, pandir ramah, orang yang kita orang datang, orang datang beri salam. Dan orang pun di setiap kamar masuk ke situ, assalamualaikum.
masuk ke situ, assalamualaikum, mau maghrib, ya pulang masuk, assalamualaikum, bercurang mau, assalamualaikum terus, karena mau, hari mau. Padahal ini beribadah mengamalkan sunnah dalam fikih itu benar. Sunat memberi salam kepada orang yang bertemu setelah berpisah, bertemu kembali sunat walaupun hanya sebentar. Paham? Mana sunat? Ini kamu tadi pertemuan tadi. Ayo ketemuan pulang di jalan, assalamualaikum. Lindung rumah, mana ke jalan pulang, teman pulang, assalamualaikum. Mau yakin nih, boleh salam terus hanya loh kayak itu ya. Padahal dalam hukum fikih itu salah kayaknya ada. Karena bacaan hukum fikih itu. Pada hal lain kita malah ringan jika mana ada gaduh itu mah bisa juga wajib pilih masuk kamar kawan, assalamualaikum. Tamuan pulang di kamar mandi, assalamualaikum. Kalau sudah pernah pertemuan pulang, assalamualaikum. Sehari itu berapa ratus kali itu mulai beri salam. Kali-kali jadi kamu 100 kali berarti kamu 100 kali mengamalkan sunnah anak. 100 kali dapat doa kawan. Ya. Tapi paling kemudian bisa bagi orang kawan stres sama biar aja kamu kadang-kali biar aja itulah cobaan bahasa kita tantangan orang mengamalkan sunnah. Kenapa salahnya? Coba bawa kemana hukumnya yang salah. Bila orang menyalahkan, berarti kadang mengerti hukum, kadang mengerti bacaan permasalahan tentang salah. Masa sekali gini memberi salam pada nama harus beberapa kali. Ini masalahnya bertemu kembali. Beda benar dengan musafahah, itu beda. Kalau salam itu indal liqa wa indal firaq. Ketika bertemu dan ketika berpisah. Kalau musafahah hadisnya indal liqa aja. Ketika bertemu aja. Berpisah itu tidak dianjurkan musafahah. Itu hadis memahami hadis. Kalau memberi salam, kalau memberi salam itu indal liqa wa indal firaq. Ketika bertemu, ketika berpisah. Adapun musafahah bersalaman itu indal liqa. Iza iltaqa muslimani fayatasafahani, apabila dua orang muslim bertemu lalu bersalaman, maka kedua-duanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Iltaqa adalah hadis apabila berpisah seseorang muslim yang bertemu lalu fayatasafahani. Makanya sebagian ulama, ada sebagian habib boleh ketemu bersama. Ya itu. Bahasa orang ini konsisten juga nih. Udah mau salah. Nampak sini ujian aja lal musafahah ba'dal liqa. Itu kalimat menggeluar. Lal musafahah ba'dal liqa. Tidak ada bersalaman setelah bertemu. Kita indal liqa wa indal firaq. Kalau salam
indal lika wa indal fikro. Lalu bersalaman ini juga benar. Setiap kali bertemu pulang, salaman pulang. Saat tengah jam bertemu pulang di pengantin, salaman pulang. Tapi itu banyak salam, masalah itu banyak persalaman kan? Itu banyak salam. Salam ini indal firak. Berpisahnya bertemu salam, berpisah salam. Ada tahu ini siapa nama amalan ini tahu. Cuma ini amalan mujibatur maghfirah. Amalan yang mewajibkan dapat ampunan Allah. Dengan ampunan Allah tersebut dia masuk surga. Karena dapat rahmat berupa ampunan. Wa husnul kalam, pandir baik. Itu loh menengahnya ada agenda bagiannya orang yang mengamalkan nang sipulan gerak awak nene nang mengamalkan, ada nang ini sipulan gerak awak nene nang mengamalkan. Paham? Makanya selera manusia itu berbeda. Jangan dikira benar orang masuk surga harus kayak seorang. Bukan seorang ahli surga gitu. Habis. Dan kata Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, al-birru sayyi'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinun. Artinya bahwasanya amal kebajikan itu sesuatu yang mudah. Berbuat baik itu amalan yang gampang banget. Ujar Abdullah bin Umar. Kenapa? Pertama ujar Sidin wajhun thalifun, muka yang manis. Ani ibadah tapi mau bercadar kaulah. Ulun lagi ada sesama bini-bini. Kawalah muka nama manis bercadar ini. Ayo malakan ini wajhun thalifun. Dulu tuh. Ini ada lagi ya, ini ngomong wajhun thalifun, muka yang manis termasuk bini-bini. Tapi bukan lawan laki-laki, lawan laki-laki runtuh lelakian. Dapatnya bini-bini bersih, senyumnya, bunga senyumnya. Oh ya Allah, salah kada kau kuringan. Apa dia dapatnya wajhun thalifun, muka nang manis, senyumnya nang manis itu. Yalah. Bini-bini sama bini-bini mau bercadar kayak ini wajhun thalifun. Sama bini-bini bercadar juga. Nah, ini binaan kena marah. Dipahami dulu masalah hukum buruknya itu. Kita akan menjelaskan ya. Dan itu menjelaskan karena ada hal-hal nantinya karena tahu mengamalkan. Wajhun thalifun, ang wajhun itu ini mata keluar tapi silpi masih mau gambar apa yang dilihat. Pik, bini-bini itu bercadar keluar mata aja, gambarnya bersilpian tak pernah dipandang. Itu kan lucu. Dah wajhun thalifun, muka nang manis, jangan merangut dia terus.
Aku kerja biasa rupa nang kayak gini ya lagi enak mau mandisin. Biasa masam mulai awal. Uji orang jawabannya dari sononya sudah, dari sononya. Oke, pajar aku nih hendak muka nang manis jakanya asam mulai awalnya dasar bibit masam kayak pandang mama di sini. Pokoknya itu kalau lah disenyum-senyum nih jangan merengut dia terus. Senyum tak manis lah. Nyaman deh. Oh nyaman banget amalan ini, wan nyaman. Nah iya, yang merengut dia punya senyum, lawan-lawan senyum. Beberapa dia punya senyumnya itu sangat jauh, memang penting senyum. Kemudian wa kalamun layyinun, kata Nabi, perkataan yang lembut, jangan kasar. Lemah lembut Jepang panjir, jangan kasar. Iya, kebaikan dosa. Coba kamu salah, mikir-mikir apa nih kamu salah? Ayo kamu. Orangnya kamu belajar 40 mu'in, bahar, dah tamat. Ini bini ini belajar 40 mu'in, tamat. Harus banget di sini nih. Eropa, muas. Pak ibadah. Tapi kamu perangutan. Bila sekali bocah kasar, nyaman gitu lah. Nyaman lah kira-kira. Ada nyaman kan? Aku juga bujur aja bini itu. Kada tempat, kada pesantren, kada tamat sanoi aja. Tapi aku nyaman ya, mohonnya senyum. Senyum terus, iya. Siang malam, iya. Jangan-jangan. Dah laki nang senyum, gak nang senyum seorangan. Ini ada loh ya, orang senyum seorangan. Gila ada. Padahal gila tamparnya kamu. Senyumnya seorangan, kalau senyum, kita kerkik seorangan. Tahu gak? Ini zamannya tahu gak? Zamannya gila seorangan. Apa? Paham tak? Nah, asik dalam kamar. Bapak lawan kawan kan, lawan yang ngecam berjarak kan. Apa boleh grup ngecam berjarak? Kalau genyau. Ya ada apa ya, kemudian melihat video tawa seorang ada yang jadi dukun. Biasalah, wajar tuh, salah kreatif. Bujur aja. Biasa dia jadi dukun bujuran. Kalau itu kayak seorang apa tak tahu kan? Mulai video. Kada rumas tapi senyum ya, ada suara sarik lawan laki, maksudnya tuh ada suara merangut sekali berpanggil lembut ya omah ya. Rasa runtuh aku mendengar.
Nah, salah maksudnya salah, ternyata salah etika harus bedakan mana ibadah, mana perangai. Ini perangai, ngarannya bahwa ini perangai. Ibadah baik, tapi perangai kada bau, kada baik, kada nyaman. Orang ibadah seadanya, tapi perangainya bagus, senyum, lemah lembut, lawan laki omah, sayang mantap lagi. Daripada ini tadi, ibadah juga, malah belajar kitab juga, tapi buat lawan laki kasar, lawan laki artinya apa? Perangainya buruk. Baiklah, laisa birru maknanya al-birru hayyin, baik, kebaikan itu mudah aja. Habis, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Faqala a'rabiyun liman hiya ya Rasulullah? Faqala liman atabal kalama wa at'ama at-ta'ama wa shalla bil laili wan nasu niyam. Bahwasanya di dalam surga itu ada beberapa mahligai. Tahu mahligai? Gurab kada deh, la gurapan. Gurapan itu jamak taksir daripada gurfah. Gurfah itu kamar. Itu kalau di pondok gurfah kamar, biasanya memang kamar gurfah. Gurfah itu kamar. Gurab beberapa kamar, berarti mahligai. Dalam bahasa Melayunya mahligai. Di surga itu banyak kamar, banyak kamar-kamarnya. Nurnya itu melihat luarnya daripada dalamnya, dan dalamnya itu daripada luarnya. Paham kan? Kamarnya itu, cakanya bahasa orang ini gambarannya adalah hotel. Dindingnya ini kau dilihat mulai luar. Kau dilihat mulai luar. Mulai dalam kau melihat keluar. Modelnya kaca ribbon, model kaca ribbon. Bagus banget ya. Kelihatan mulai dalam keluar, tapi ulang luar kada melihat ke dalam. Ada juga mulai luar kelihatan, orang dalam kada melihat keluar. Oh nyantik nih, kamarnya, wah maliknya hebat. Hebat kamarnya. Faqala a'rabiyun, maka berkatalah seorang Badawi. Maka sembah orang Arab, yakni orang Badawi, bagi siapa mahligai itu ya Rasulullah? Lalu jar orang Arab tadi, ya Rasulullah, mahligai kamar-kamar itu agen siapa? Untuk siapa ya Rasul? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi seorang melembutkan perkataannya dan memberi makan akan seseorang dan sembahyang ia padahal manusia itu tidur. Itu mahligai untuk orang yang orang itu perilakunya atau balkalam, pandirannya baik, lemah lembut, kada kasar. Nangga dua, dia suka memberi makan kepada orang lain. Yang ketiga, dia suka sembahyang tengah malam yang manusia dalam keadaan tidur. Amalia ulang. Lamun dapat kamar, berarti masuk surga. Ini surga ini
mbah di dalam surga ini dapat pulang mahlik ini. Berarti lain lagi amalannya nih. Ada lagi nama amalan kan deh. Orang amalan masuk surga satu baik-baik pepandir, nangga dua beri orang makan. Makanya Pak, memberi makan orang itu gampang benar. Bila zohor ada banyak nasi, ada orang lapar, beri makanan. Ada bahasa lain gampang, solhai ada duitnya, bila inya imbah tengah hari, kiawe orang imbah turun ke masjid makanan, itu amat. Mata. Ada pula rajaki nyembelih ayam masakin dia pula orang makanan gawian ketujuh amat taat memberi makan orang. Nah ini benar. Nah supaya kamu pahami yang lebih nyaman mengamalkan ini adalah pedagang nasi. Jadi kamu jangan menjela jual lawan orang pedagang nasi. Itu dia pada ingat dia sembahyang mau bila orang berjualan nasi dia terus sehari ya kamu. Melihat nang buruknya terus. Padahal ini kalau mengamalkan ini, ini pandai lawan pembeli bagus juga kan nggak ada bagus. Ada payung benar ya warung. Bagus kan? Bagus. Boleh ke rumah pandir bagus. Amat ta'am ketujuh ini memberi makan orang. Buktinya orang nggak dapat duit gratis. Gratis. Atau lihat orang di sini makan dulu beri makan. Bujurai, ya kada amalan baca Quran, kada banyak sholawat, tapi ini amalan ini berarti. Jangan disamakan, paham tak? Jangan disamakan. Sini rajin mana? Aku dukung bila orang berjual nasi jelas bagus, bagus. Satu, afdalul kasbi. Paling afdal usaha itu adalah at-tijarah, berjualan. Jualan. Yang kedua, orang berjualan makan itu insya Allah berkah. Kenapa? Niat akan berjualan, nah ini berjualan. Niat akan apa? Membantu orang lain, nang kelaparan, memberi makan orang lapar. Tapi kenalah bila orang kedua duit jangan dibayari. Ya. Bila orang lapar beri makan, berkah. Ketiga mana? Ini sudah dalil, ada dalil Tuan Guru mana? Aku dulu mana? Zaman almarhum Tuan Guru Nuzhan dalam Baghdad, Tuan Guru terkenal. Tuan Guru terkenal, almarhum Tuan Guru Nuzhan. Banyak tamu, sini banyak tamu, banyak tamu. Kau duduk, kau jadi aja. Kalau kebiasaan gua bila dalam gitu. Kenapa? Karena bila sudah tutup, gua sedih dalam kamar situ. Tidak ada apa. Boleh tanya ke saya. Sudah tentu, dah, ya, ke kamar. Almarhum Tuan Guru Nuzhan dalam program. Ada orang betapa punya usaha, berjual nasi bagus ya, berkah. Berkah. Tapi itu tadi niatnya membantu orang, memberi makan. Bila ada orang itu berpikir, itu gratis kan? Gratis kan? Ini kan bagus untuk kreatif, buat obat ini. Wah sudah, buka warung ini sudah.
ambil kreatif keluar videonya. Bagus, katanya aku buat ke YouTube. Belinya bagus, kreatif adalah bagus kreatif belinya. Tapi ingat ada nilai-nilai dakwahnya. Nilai dakwahnya ada. Pastinya kena ada, kena disampaikan. Ayat hadisnya, hadis ini siapa yang mendatangi dukun. Nah. Kalau membenarkan dia, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ada nilai, jadi rame lawan dakwah, nilainya rame. Kisah film katanya, dukun asli, boleh, ya. Kata mereka dukun. Kenapa? Baru bisa berdukun. Ada mau tuan guru mesti baca ayat Quran di mereka. Bukan caranya begini. Oh, Pak. Bagus. Dikembangkan kreativitasnya, tapi ini bagus. Tapi 5 menit ya, 5 menit, tapi bagus. Ada di dalamnya nilai-nilai dakwah, hiburan lawan dakwah. Oh bagus, bagus. Habis kemudian kata Rasulullah apa tadi? Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia sembahyang padahal manusia itu tidur malam jam 2, jam 3 atau setengah 4 bangun ini orang masih gulananya dia sembahyang. Kan ada orang yang bilang kenapa malam dia tapi banyak aja. Aku panggil kadang nak menyakiti orang, kadang nak menyinggung orang, awak memberi makan orang, malam kawat tahajud. Ya Allah. Umrah ada duitnya. Biar orang umrah setiap tahun ada gili pun memang ada duitnya juga. Tahun ada artinya juga umrah setiap tahun, umrah setiap tahun. Tapi ucapannya gitu orang, tapi pemalar, bagus. Amalan ada pulang bagiannya yang mengamalkan ini ada orangnya benar. Nah tinggal kita ini mau ambil yang mana nih? Kita tuh ada lagi bagian. Habis. Kemudian dan setengah daripadanya bahwa jangan berjanji akan orang muslim dengan satu janji, melainkan disempurnakan janjinya ila akhirih. Wallahu subhanahu